Laga singkat akan tersaji pada babak 32 besar Piala Dunia saat Portugal menghadapi Kroasia di Toronto, Kanada pada Jumat pagi waktu Indonesia. Pertandingan ini akan menjadi duel emosional dua legenda sepak bola, Cristiano Ronaldo dan Luka Modric, karena bisa jadi penampilan terakhir mereka di panggung Piala Dunia. Selain itu juga tadi juga ada kejutan di babak 32 besar hari ini, di mana brace dari Harry Kane dan juga membawa Three Lions comeback setelah tertinggal dari Republik Kongo. Dan kita akan langsung ngobrol bersama dengan pengamat sepak bola Bung Haris Pardede atau biasa dipanggil Bung Harpa. Halo, apa kabar Bung Harpa? Baik, Bung. Baik. Baik, sehat ya? Sehat. Baik, Bung Harpa nih, tadi ada banyak pertandingan yang seru seperti di Inggris lawan Kongo ya. Ini tadi ada brace dari Harry Kane. Ini menunjukkan bahwa Kane ini masih banyak pelurunya begitu ya? Ya, kalau kita lihat dari segi kualitas memang Inggris ada di atas Kongo ya. Betul. Inggris ini ya Inggris, Kongo ini Inggris KW2 ya. Karena memang banyak pemain-pemain yang dalam tanda kutip rejectan dari Inggris ya, seperti salah satunya Aaron Wan-Bissaka, ini bek kanan yang sangat kuat yang sebenarnya menunggu panggilan-panggilan dari tim nasional Inggris tapi nggak dipanggil, akhirnya dia membela tim nasional Kongo. Jadi sebenarnya kuat juga. Betul. Terbukti mereka masih sempat memimpin 1-0 sebelum ada tadi seorang Harry Kane yang mencetak brace di babak yang kedua. Dan juga kalau bisa lihat Kongo juga pulang dengan kepala tegak begitu ya, karena selama Piala Dunia juga berhasil menahan Portugal begitu, dan tadi juga bermain sangat bagus waktu melawan Inggris. Iya, terutama di babak pertama ya, bahkan ada yang mengatakan wah ini kayaknya pakai haji-haji nih. Karena luar biasa penyelamatan dari kiper Kongo itu ada mungkin 4-5 ya penyelamatan yang agak sedikit nggak masuk akal, tapi again kualitas kemudian intensitas serangan dan bagaimana juga instruksi-instruksi dari Thomas Tuchel dari pinggir lapangan yang membuat para pemain Inggris dari Three Lions akhirnya bisa mengaum di akhir pertandingan ini. Saya pikir satu situasi yang positif, kita lihat bagaimana mereka punya mental juara juga. Mereka tertinggal, mereka tenang, mungkin agak sedikit pressurize ya, wajar, tapi mereka bisa keluar dari dari tekanan itu dan kemudian mencetak gol di menit-menit terakhir. Dan ini menjadi PR juga bagi tim-tim Afrika karena ada kecuali Maroko ya, 3 atau 4 tim dari Afrika yang sudah tersingkir. Ada Pantai Gading, kemudian juga ada Senegal tadi pagi dan ada Kongo, dan ada satu lagi saya lupa. Itu bukan rata-rata, semua itu mereka tersingkir dengan kebobolan di menit terakhir. Nah, jadi ini menunjukkan ada something di tim-tim dari Afrika. Mungkin mereka kurang fokus sehingga akhirnya mereka harus tersingkir dengan cara yang menyakitkan. Betul. Bung Harpa, kita juga lihat nih Inggris dari total shotnya 16 yang masuk cuma 2. Nah ini Bung melihatnya gimana nih? Ya saya pikir ini layak ya, artinya apa yang kita katakan bahwa Inggris memiliki peluang lebih banyak, mereka lebih baik mainnya, lebih teratur, tapi memang sempat di awal-awal kesulitan gara-gara penampilan dari kiper Kongo. Tapi again kalau kita lihat mereka lebih pantas menang. Betul. Bukan hanya ball possession 53 dibanding 37, kita lihat juga shot on targetnya ada 7. Ini yang seingat saya ada 5-6 yang benar-benar peluang emas yang masih digagalkan oleh kiper Kongo. Kemudian juga kita lihat total shotnya ada 16, ada Jude Bellingham juga yang berapa kali melakukan tembakan tapi gagal. Dan ya saya pikir Inggris sangat pantas lolos ke fase berikutnya. Betul. Bung, kita lihat lagi ada pertandingan selain juga Inggris Kongo, lalu juga ada Belgia Senegal. Nah ini juga cukup menarik dan bikin deg-degan juga ya, karena Belgia akhirnya baru bisa gol 15 menit sebelum berakhir. Nah ini kenapa nih menurut Bung kok bisa telat panas begitu? Iya, sama tadi yang saya bilang, ini kan biar relate ya. Jadi memang semua tim-tim Afrika yang tersingkir sejauh ini tuh selalu kebobolan di menit-menit terakhir. Betul. Kebetulan saya membawakan partai ini partai yang saya sebenarnya agak berpihak dalam arti Senegal ini mainnya lebih bagus. Dari awal mereka sangat menekan, walaupun di babak grup dua-duanya sama-sama berebut. Ya Belgia lebih berebut, kenapa? Karena dia sebenarnya diunggulkan untuk menang mudah atau lolos mudah di grup G. Bersama Iran, lalu bersama juga dengan New Zealand diantaranya, itu dia agak terlambat panas ya. Tapi kemudian bisa melaju setelah meraih kemenangan terakhir dari New Zealand. Senegal juga sama. Senegal ini adalah satu-satunya tim di Piala Dunia kali ini yang lolos ke 32 besar dengan poin paling rendah 3. Sisanya itu 4, 5 dan seterusnya sampai 9 tentunya ya. Dan dia adalah kloter terakhir. Literally kloter terakhir. Jadi dari 8 peringkat 3 terbaik itu dia paling bawah. Nah, tapi sebenarnya dia tampil cukup baik di pertandingan tersebut. Satu turun minum babak pertama, mereka unggul 2-0, permainannya sangat baik sekali. Ada gol yang kombinasi, ada gol juga yang gol kombinasi Ismail Sarr dari long ball dari belakang, kemudian dia kontrol, dia golin, itu sangat luar biasa. Tapi itu tadi lengah, kemudian mereka dibalap. Padahal menurut saya Belgia bermain tidak terlalu bagus. Tapi ya mereka sabar dan kemudian perpanjangan waktu. Nah, dalam kondisi yang berimbang itu biasanya menang atau kalah dibedakan hal-hal yang kecil. Atau kalau orang gampangnya itu
sial atau beruntung. Nah, kemudian ada insiden di akhir pertandingan, di akhir sekali itu menjelang selesai lah di babak kedua perpanjangan waktu. Tielemans, ini pemain yang sangat senior di lini tengah, kemudian di tackle. Sebenarnya agak sedikit kontroversi, karena bola sebenarnya sudah advantage, sudah diteruskan, ada peluang, tapi kemudian wasit melihat review dan ternyata itu diputuskan menjadi sebuah penalti. Sangat disayangkan, padahal Senegal menurut saya di luar Maroko, tim Afrika yang bermain sangat bagus. Tapi itu dia, sepak bola memang kadang-kadang kejam. Ya. Belgia lolos dengan cara yang seperti itu, tapi ya apa boleh buat. Baik. Bung Arpandi kan kalau kita lihat Belgia setelah ini kemungkinan akan bertemu juga dengan Amerika Serikat begitu ya. Amerika Serikat ya. Iya, ya. Amerika Serikat. Nah, kita lihat Amerika Serikat ini juga bisa berjalan sampai sejauh ini. Ya. Apakah ini juga artinya Amerika juga sudah bisa dilihat sebagai masuk dalam tim-tim besar dunia atau mungkin karena dia hanya sebagai tuan rumah? Ya, saya lebih sepakat yang kedua ya. Dengan segala hormat dengan tim Amerika Serikat yang sebenarnya sangat menghibur permainannya di turnamen kali ini. Saya pikir juga terbantu ada dua. Sebagai tuan rumah udah pasti. Bukan hanya sebagai tuan rumah, tapi menurut saya kohesi mereka antara pemain dan penonton itu sangat luar biasa. Jadi setiap pertandingan, saya justru senang melihat sini itu. Ketika mereka menyanyikan lagu Country Road. Country Road, take me home, bla bla. Itu kayak saya agak ngiri, saya bayangkan Indonesia dari situ kan, kemudian kita nyanyikan Indonesia Raya. Apa namanya, ini banget, iya apa? Nah, yang sering kita lakukan di stadion. Nah, itu menurut saya modal yang sangat penting. Nah, tapi kalau kita bicara secara filosofi, olahraga sepak bola ini agak susah berkembang sampai level yang katakanlah ke final Piala Dunia atau bahkan juara. Bukannya nggak mungkin. Kenapa? Karena Amerika Serikat itu tidak memandang sepak bola sebagai olahraga yang seksi, sebagai olahraga yang penting. Kenapa? Selalu di sana itu nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu we know lah, basket. NFL, baseball, ice hockey, mungkin bola dari 4 dan 5. Jadi mungkin kalau itu menjadi olahraga nomor 1 di Amerika Serikat, mereka fokus, bukan tidak mungkin mereka jadi jawara dunia. Ya seperti di Olimpiade kan mereka sangat serius, selalu bersaing dengan China dan dulu Uni Soviet. Jadi buat saya it's good. Mauricio Pochettino juga sampai ditelepon oleh Donald Trump langsung kan, ada scene-nya. Jadi kalau mereka serius mereka bisa. Tapi saya rasa mereka sudah sangat menghibur permainannya dan saya pikir mereka layak dan agak sedikit beruntung karena mereka nanti akan bertemu Belgia yang menurut saya harusnya bisa mereka lewati dan itu membuat langkah mereka seharusnya agak lumayan mulus ke perempat final 8 besar. Betul. Oh iya, Bung Harpa, ini juga cukup menarik juga karena di Amerika Serikat sendiri kan liga-liganya sekarang juga banyak dimasukin pemain-pemain Eropa gitu. Apa ini juga bisa mendongkrak berdampak gitu, mengurapi dia juga jadinya banyak ini. Kalau dari pattern yang terjadi sebenarnya itu hanya untuk euforia sesaat. Ya, itu sebenarnya mereka sudah lakukan itu dari zaman Pele dulu. Bahkan Bauer juga pernah main, Pele juga pernah, sampai era sekarang Messi. Secara marketing kita lihat bagaimana engagement setiap Inter Miami main itu sangat luar biasa. Tapi pattern yang lain kita bisa lihat di Saudi Pro League. Mereka mendatangkan luar biasa seluruh pemain terbaik dunia mungkin ya yang mau bergabung ke sana. Tapi kita lihat justru itu menjadi masalah buat mereka. Saya masih ingat saat kita menghadapi Arab Saudi di round 3 di Jeddah tahun 2024, Mancini itu mengeluhkan dengan banyaknya pemain asing yang ada di liga, secara engagement naik, tapi justru menyumbat saluran para pemain lokal. China juga pernah melakukan itu, tapi gagal total. Jadi kalau adanya hadirnya pemain asing, pemain bintang yang datang ke liga mereka, bagus secara engagement, tapi untuk mengembangkan sepak bola suatu negara secara fundamental, menurut saya tidak selalu linear. Baik, gitu. Baik, Bung Harpa, kita lihat pertandingan besok. Ini juga banyak pertandingan menarik. Nah, ini salah satunya. Paling ditunggu-tunggu. Nah, ini betul. Nah, ini sama-sama udah senior. Nah, gimana menurut Bung Harpa? Iya, ini menarik ya. Ini dua pemain yang punya rekam jejak mirip-mirip. Ya, Modric itu kan dia lahir atau besar di era perang Balkan ya. Jadi dia pernah bercita, makanya secara postur dia agak sedikit slim. Karena memang saat itu kehidupan mereka sangat sulit. Ronaldo juga sama, berangkat dari keluarga yang sangat sederhana. Nah, kemudian mereka berkembang, bermain di Liga Inggris juga, dan kemudian bertemu di Real Madrid. Gitu. Dan usia mereka juga sama, 40 dan 41. Iya betul, beda bulan aja ini. Beda bulan aja, cuman yang membedakan adalah satu, skuad dari Kroasia ini sudah korosi. Ya, di sana ada Perisic sudah 37, kemudian ada beberapa pemain lagi lah yang usianya cukup tua, dan secara umum Kroasia ini antara nomor 1 atau nomor 2 skuad dengan rataan usia yang tertua. 30, sekian gitu. Nah, ini yang menjadi masalah. Ronaldo dia mendrag down usianya menjadi relatif tua, tapi dia tetap yang lainnya muda-muda semua rataan umurnya. John Neves 21.
Vitinha 26. Dua pemain ini baru saja membawa PSG back-to-back Liga Champions. Kemudian di belakang ada Ruben Dias-nya Manchester City. Kemudian ada Joe Cancelo. Kemudian juga ada Rafael Leao. Kemudian ada Bruno Fernandes Manchester United. Jadi belum ada Nuno Mendes di kiri. Ini yang membuat akhirnya Ronaldo dengan Portugalnya itu punya mesin yang lebih segar. Sementara Modric dia harus menggendong sendirian dikala rekan-rekannya juga udah uzur juga. Agak gitu. berat ini. Agak berat, betul. Seperti itu. Baik. Bung, kalau kita lihat nih, Portugal-Kroasia kira-kira tebak skor. Tebak skor ini agak susah ya. Tapi kalau kita lihat komparasinya, dan saya pikir juga saya harus konsisten ya. Portugal sangat mungkin ada di pole position untuk memenangkan laga ini. Seperti yang saya katakan tadi, bukan hanya soal skuadnya lebih segar, lebih muda, dan punya kemampuan yang luar biasa kreatif di lini tengah. Tapi juga kalau kita lihat mereka di pertandingan kedua dan ketiga itu terlihat mereka sangat kompak. Karena pertandingan pertama lawan Kongo kan banyak yang menyoroti nih. Kayaknya Bang Dodo nih pengen menonjol sendirian. Memang ada sedikit gesekan dengan Bruno Fernandes. Tapi kelihatannya sang pelatih Roberto Martinez bisa meredam ruang ganti. Kemungkinan. Karena kita bisa lihat dari outputnya di lapangan. Mereka sangat kompak. 1-2 passingnya juga sangat jalan, itu menunjukkan kan kita bisa melihat apa yang isi rumah dari tong sampahnya, dari apa yang keluar. Nah, itu kelihatan mereka sangat bagus. Nah, itu yang paling penting menjadi modal mereka untuk bisa katakanlah mengalahkan Kroasia di pertandingan nanti pagi kalau saya nggak salah ya, gitu. Baik, Bung, kita akan lihat masih banyak pertandingan lain. Ada Spanyol, Austria juga di sana. Kita lihat besok bagaimana. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah bersama dengan kami hari ini. Sehat selalu.